Anda Sandiaga miliki tapi tidak dimiliki oleh Ahok? Tentunya kan dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya ini kan pembangunan karakter. Oke. Nah yang ini yang saya yakini Mas Sandi punya karakter yang cukup baik dan simpatik yang udah bisa kita sampaikan ke masyarakat. Ini akan jadi sumber inspirasi bagaimana pembangunan manusia seutuhnya. Dan Jakarta ini kan etalase daripada Indonesia. Kalau pemimpinnya santun, kalau pemimpinnya punya karakter cerdas, nah ini kan akan memberikan influence yang positif. Nah, saya rasa gaya kepemimpinan ini yang sebenarnya yang dibutuhkan ke depan dalam melakukan perbaikan. Oke, jadi secara straightforward Anda katakan Sandiaga lebih santun dan lebih smart? Oke, ya, exactly. Nah itu yang ingin kita sampaikan dan kita tawarkan ke masyarakat, dan itu sudah dia buktikan. Bukan dalam konteks yang tadi bilang belum ada track record. Ini Mas Sandi punya track record itu, dan ini akan kita sampaikan ke publik secara santun juga gitu. Nah, dengan acara-acara seperti ini saya meyakini publik akan well known. Dan kita juga ingin menyampaikan apa sih prestasi misalnya dari gubernur incumbent. Nah ini kan ada secara kualitatif dan kuantitatif bisa kita nilai. Contohnya misalnya prestasi kalau kita lihat misalnya kesenjangan sosial makin tinggi loh di Jakarta. Sebagai ibu kota negara ini saya pikir tidak pro kepada masyarakat yang kurang mampu gitu. Itu ini yang kan, bukan prestasi. Ya, bukan yang prestasi menurut Anda? Ya mungkin ada beberapa hal yang saya lihat ada perspektif yang positif, tapi ini kan butuh percepatan, butuh suasana yang kondusif. Tidak bisa kita bikin kegaduhan terus. Nah, sebenarnya kan untuk realisasi pembangunan yang efektif ini tidak diperlukan kegaduhan, tapi bagaimana cara-cara komunikasi efektif dan yang baik. Tidak perlu ada perseteruan dengan DPRD, dan jangan seperti seolah-olah ada perbedaan head to head dengan partai politik. Saya rasa semua itu instrumen demokrasi yang harus kita hargai. Nah ini yang ingin Sandiaga Uno dan sahabat Sandiaga Uno munculkan ke publik. Baik, Mas Rizky, Anda mendengar itu mengamini tidak? Apa yang mesti diamini, Mbak? Lebih santun, lebih smart, bisa melakukan pembangunan efektif tanpa kegaduhan? Oke, jadi kalau pertanyaan tadi kan apa yang dimiliki oleh kandidat lain dan apa yang tidak dimiliki oleh kandidat lain tersebut. Sebagai manusia saja kita idealnya tidak mencari kejelekan orang lain. Tapi kalau punya energi lebih baik mencari apa yang dirinya masih kurang, apa yang harus diimprove. Dan itu yang saya rasa teman-teman muda-mudi Ahok coba lakukan. Jadi daripada kita cari celahnya di mana, kita lebih baik fokuskan energi kami untuk memperlihatkan apa yang Pak Ahok sudah lakukan, apa yang Pak Ahok punya. Ini mungkin buat Pak Balkis, ini buat Mas Sandiaga Uno, ini buat Mas Lulung. Jadi lebih baik kita fokus untuk mencari data, merangkum dan memperlihatkan kepada orang banyak bahwa apa yang sudah Pak Ahok lakukan. Baik. Daripada kita cari apa yang belum dilakukan. Ini di sini ada dari 5 wilayah di Jakarta ya, adalah prestasi Ahok. Ya. Begitu ya, dari mulai utara sampai timur. Ada yang dari muat mulai aja di sini, Mbak. Iya, yang muat saja ya. Kalau semuanya nggak muat, nanti tebel banget jadinya. Oke. Yang saya baca di sini semua prestasi. Iya. Iya. Kenapa semua prestasi yang dicantumkan? Kalau kejelekan biasanya orang lain aja, Mbak, yang nilai. Kita gitu ya? kasih lihatnya prestasi Atau aja. misalnya ada ambisi yang belum tercapai dijatuhkan di sini agar kemudian itu bisa menjadi semangat. Saya rasa Pak Ahok bukan orang yang ambisius ya, tapi objektif, goals, tujuan apa yang belum tercapai tidak di. Cuman perlu waktu lagi aja, Mbak, untuk supaya bisa lebih terlihat lagi. Oke, jadi karena semua yang sudah dikerjakan ini sebenarnya sudah terlihat. Cuman kayak misalnya ya jalan yang dibilangnya ini kok cuman segini aja nih pembangunan flyovernya, nggak selesai-selesai. Loh ya kan bangunnya nggak semalam. Oke. Tapi paling nggak itu terjadi dibanding berpuluh-puluh tahun tidak terjadi. Mungkin tunggu sampai ini selesai. Mas Alip, dengan semua prestasi incumbent yang akan menjadi pesaing Pak Haji Lulung, itu kan bentuk campaign dilakukan teman-teman muda-mudi Ahok. Ya. Ya, artinya kan gini. Ini bagaimanapun caranya, muda-mudi Ahok akan mengemas kandidatnya untuk lebih baik lagi, ya kan? Artinya yang menjadi kekurangan adalah hari ini Jakarta butuh pemimpin yang ramah dan santun. Mas Alif, saya potong. Teman Ahok atau mudi-mudi Ahok atau kemudian sahabat Ahok sudah berani menjelaskan prestasi. Ya. Kenapa nggak Pak Haji Lulung juga buat selembaran yang menjadi prestasi Pak Haji Lulung selama menjadi anggota DPRD? Ya, nanti hari ini cuma satu kalau tahun itu kan prestasinya sudah ada. Misalnya apa? Mengkritisi kebijakan yang sangat tidak pro terhadap rakyat Jakarta dan lain sebagainya itu kan. Artinya prestasi bukan kritisi loh, prestasi.
Ya, sudah ada kebijakan-kebijakan yang melalui pembangunan Jakarta yang sudah dikerjakan oleh Pak Haji Lulung. Misalnya? Makanya kemudian ya sekolah, waktu itu menjadi komisi-komisi, itu kan artinya sudah dilakukan Pak Haji. Tapi hari ini memang teman-teman dari relawan Suka Haji Lulung belum bentuk fair, artinya kita juga punya bentuk kampanye yang sifatnya edukatif melalui simbol-simbol seperti ini. Jempol ya? Ya, jempol. Kenapa Artinya jempol? itu menghargai orang lain, ramah tamah, dan tidak terlibat dalam korupsi apapun dan memberantas pro untuk membatas korupsi gitu, Pak. Semua juga pro tidak mendukung korupsi kan? Atau memang ada yang dikejar soal korupsi atau gimana nih sebenarnya? Ya, itu kan tidak, itu kan Serahkan ke KPK gitu atau serahkan ke Kejaksaan Agung, serahkan ke polisi. Kita tidak bicara tentang proses hukum, lagi-lagi kita serahkan ke kepolisian maupun KPK bagaimanapun seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Haji Lulung untuk menjauhi korupsi dan mencegah adanya korupsi? Ya, hari ini kan kemarin kan Pak Haji Lulung sangat begitu dibully tentang kasus persoalan UPS-nya. Ya, tapi ini tidak sama sekali tidak terbukti atau tidak terlibat dengan kasus UPS. Itu, Mbak. Saya ingin ke Mas Angga. Mas Angga, melihat apa yang sudah dijalankan oleh muda-mudi Ahok dan relawan Ahok ya, Anda rasa harus membalap ini atau mau akan membuat yang lain? Saya rasa kita punya strategi kampanye yang juga berbeda kan, karena kan juga kita tentunya punya diferensiasi yang ingin kita sampaikan. Nggak mungkin kita menjadi follower dari apa yang sudah dilakukan oleh pesaing kita juga. Tapi tentunya apa yang kita lakukan tidak akan lari daripada karakter dari platform yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno. Karena yang kita ingin kita sampaikan adalah kejujuran apa adanya. Kita akan tampil dengan apa adanya seperti Mas Sandiaga sudah lakukan selama ini, prestasi-prestasi. Apa sih prestasinya Sandiaga Uno? Prestasi dia sebagai seorang pengusaha sudah banyak yang dilakukan. Salah satu yang monumental adalah Tol Cipali yang sudah dia bisa lakukan dalam waktu sekian lama. Hal itu terrealisasi. Itu salah satu hal monumental yang sudah bisa dia lakukan sebagai seorang pengusaha. Nah, tentunya banyak kegiatan-kegiatan sosial, berlari untuk berbagi, itu juga salah satu hal yang sudah dilakukan. Apalagi dia aja sebagai seorang wirausahawan mampu melakukan itu, apalagi kalau dia punya kapasitas sebagai pemimpin wilayah di DKI, sebagai seorang gubernur, tentunya banyak terobosan-terobosan yang akan beliau dapat lakukan, akan menjadikan Jakarta ini setara dengan kota-kota metropolitan lainnya di dunia. Dan saya yakin salah satunya Mas Sandi akan melahirkan itu. Kita belajar dari pilkada terdahulu ya, di mana kemudian sebuah benda yang bernama survei atau sensus rasanya dianggap sebagai senjata pertama untuk kemudian menyatakan dukungan. Anda mau katakan apa soal survei, soal sensus, soal elektabilitas, soal popularitas sesaat lagi ya? Tetap bersama kami.